Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ahmad Zaki dengan NIM 90200122040. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pegadaian dan asuransi. Langsung saja masuk ke slide yang pertama. Nah, yang di slide pertama ini sejarah pegadaian. Nah, bisa kita lihat di sini, sejarah awal mula pegadaian dimulai pada saat pemerintahan penjajahan Belanda, yaitu VOC, yang dimana Belanda ini mendirikan Bank van Lening, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Nah, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Nah, ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda, Bank van Lening ini Bank van Lening milik pemerintah ini dibubarkan dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat. Namun metode tersebut berdampak buruk, dan di mana pemegang lisensi menjalankan praktik rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa atau Inggris. Nah, oleh karena itu metode lisensi TISEL ini diganti menjadi patch TISEL, yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah. Nah, selanjutnya pengertian pegadaian atau usaha gadai. Nah, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang dimana barang bergerak ini diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain yang atas nama orang yang mempunyai utang. Nah, perusahaan umum pegadaian ini adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan, baik itu berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, tugas pokok pegadaian usaha gadai ini adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Nah, hal ini didasari pada fakta yang terjadi di lapangan bahwa terdapat lembaga keuangan yang seperti lintah darat dan pengijon yang dengan melambungkan tingkat suku bunga setinggi-tingginya. Nah, secara umum pengertian usaha gadai ini adalah kegiatan meminjamkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Nah, dari yang tadi dapat disimpulkan bahwa usaha gadai ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu terdapat barang-barang yang berharga untuk digadaikan, nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan, dan barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Nah, selanjutnya pimpinan usaha gadai. Nah, pimpinan usaha gadai di sini yang dimana kegiatan usaha pegadaian itu dipimpin sebuah dewan direksi yang terdiri dari seorang direktur utama dan beberapa direktur. Nah, masa jabatan dari masing-masing anggota dewan direksi ini yaitu 5 tahun, dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, yang bersangkutan dapat diangkat kembali atau dapat digantikan. Nah, di samping dewan direksi ini yang bertugas menjalankan dan mengelola kegiatan usaha firm itu mempunyai sebuah dewan pengawas yang fungsi utamanya adalah untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha pegadaian agar selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat merealisasikan misinya untuk membantu masyarakat dalam bidang pendanaan atas dasar hukum gadai. Nah, selanjutnya kegiatan usaha. Nah, di sini dana yang diperlukan oleh pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya itu berasal dari pinjaman jangka pendek dari perbankan, penerbitan obligasi, dan modal sendiri. Nah, dana jangka pendek di sini sebagian besar adalah dalam bentuk sekitar 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun. Nah, biasanya pinjaman jangka pendek ini berasal dari pihak lain, seperti utang kepada rekanan, utang kepada nasabah, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, dan lain-lain. Nah, selanjutnya penerbitan obligasi. Nah, di penerbitan obligasi ini pegadaian itu sudah menerbitkan
2 kali obligasi yang jangka waktunya itu masing-masing 5 tahun. Nah, penerbitan pertama itu pada tahun 1993 sebesar 25 miliar dan penerbitan keduanya itu pada tahun 1994 yang sebesar 25 miliar juga, sehingga sampai tahun 1994 ini total nilai obligasi yang telah diterbitkan oleh Pegadaian itu sejumlah 50 miliar. Dan ketiga itu modal sendiri. Nah, modal sendiri yang dimiliki Pegadaian ini terdiri dari modal awal, yaitu kekayaan negara di luar APBN sebesar 205 miliar, penyertaan modal pemerintah, dan laba yang ditahan. Nah, laba yang ditahan ini merupakan akumulasi laba sejak perusahaan Pegadaian ini berdiri pada masa Hindia Belanda. Nah, selanjutnya penggunaan dana. Nah, di sini dana yang berhasil dihimpun itu kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Pegadaian. Nah, dana-dana di sini antara lain dapat digunakan dalam hal uang kas dan dana likuid, pembelian dan pengadaan, pendanaan kegiatan operasional, penyaluran dana, dan investasi lain. Nah, uang kas dan likuid ini digunakan di mana Pegadaian memerlukan dana likuid untuk berbagai kebutuhannya seperti kewajiban yang jatuh tempo, penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar hukum gadai, biaya operasional yang harus segera dikeluarkan, pembayaran pajak, dan lain-lain. Nah, selanjutnya pembelian dan pengadaan. Nah, di sini pembelian dan pengadaan itu berupa bentuk aktiva tetap dan inventaris aktiva tetap berupa tanah dan bangunan serta inventaris ini tidak secara langsung dapat menghasilkan penerimaan bagi Pegadaian. Namun sangat penting agar kegiatan usahanya itu dapat dijalankan dengan baik. Nah, aktiva tetap dan peralatan ini itu berupa tanah, kantor atau bangunan, komputer, kendaraan, mebel, brankas, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu pendanaan kegiatan operasional. Nah, di pendanaan kegiatan operasional ini, kegiatan operasional Pegadaian itu memerlukan dana yang tidak kecil, yang dimana digunakan untuk menggaji pegawai, honor, peralatan, dan lain-lain. Nah, yang keempat penyaluran dana. Nah, di sini penyaluran dana yang utama itu yaitu untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan atas dasar hukum gadai. Nah, lebih dari 50% dana yang telah dihimpun oleh Pegadaian itu tertanam dalam bentuk aktiva karena memang merupakan kegiatan utamanya. Nah, penyaluran dana ini diharapkan untuk mendapatkan penerimaan dari bunga yang dibayarkan oleh nasabah. Nah, penerimaan inilah yang merupakan penerimaan utama bagi Pegadaian dalam menghasilkan keuntungan. Meskipun tetap dimungkinkan untuk mendapatkan penerimaan dari sumber lain yang lain seperti investasi surat berharga dan pelelangan jaminan gadai. Nah, yang kelima investasi lain. Nah, yang investasi lain di sini yaitu kelebihan dana yang belum diperlukan untuk mendanai kegiatan operasional maupun belum dapat disalurkan kepada masyarakat. Nah, di sini Pegadaian itu dapat menanamkan investasi dalam bentuk investasi jangka pendek dan menengah. Nah, investasi ini dapat menghasilkan penerimaan bagi Pegadaian, namun penerimaan ini bukan merupakan penerimaan utama yang diharapkan oleh Pegadaian. Selanjutnya proses pinjaman atas dasar hukum gadai. Nah, di sini proses pinjaman atas dasar hukum gadai itu barang yang dapat digadaikan pada dasarnya hampir semua barang bergerak yang dapat digadaikan di Pegadaian dengan pengecualian untuk barang-barang tertentu. Nah, barang-barang yang dapat digadaikan itu barang perhiasan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara, dan batu mulia. Selanjutnya kendaraan yaitu mobil, sepeda motor, sepeda, dan lain-lain. Nah, selanjutnya barang elektronik yang berupa kamera, refrigerator, freezer, radio, tape recorder, video player, televisi, dan lain-lain. Selanjutnya barang rumah tangga seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makanan, dan lain-lain. Selanjutnya barang lain yang dianggap bernilai oleh Pegadaian. Tapi mengingat keterbatasan tempat penyimpanan, keterbatasan sumber daya manusia di Pegadaian ini perlu meminimalkan risiko yang ditanggung oleh Pegadaian serta
memerhatikan peraturan yang berlaku. Maka dari sini ada barang-barang tertentu yang tidak dapat digadaikan, seperti binatang ternak, hasil bumi, barang dagangan dalam jumlah besar, barang yang cepat rusak, cepat busuk, barang yang sudah kotor, kendaraan yang besar, barang-barang seni yang sulit ditaksir, dan lain-lain. Nah, selanjutnya manfaat dan keuntungan gadai. Nah, di sini tujuan utama usaha gadai itu adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang retenir yang bunganya itu relatif tinggi. Nah, di sini perusahaan pegadaian itu menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang yang berharga. Nah, meminjam uang ke perum pegadaian ini bukan saja karena prosedurnya yang mudah dan cepat, tetapi karena biaya yang dibebankan pegadaian itu lebih ringan jika dibandingkan dengan para pelepas uang atau tukang ijon. Nah, hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari perum pegadaian, yaitu pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan moto menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, di sini jika seseorang membutuhkan dana sebenarnya dapat diajukan ke berbagai sumber dana seperti meminjam uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya, tetapi kendala utamanya itu adalah prosedurnya yang rumit dan memakan waktu yang relatif lebih lama. Di samping itu juga persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokumen yang harus lengkap membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhinya. Namun di perusahaan pegadaian itu begitu mudah dilakukan. Nah, di sini masyarakat cukup datang ke kantor pegadaian terdekat dengan membawa jaminan barang tertentu. Maka uang pinjaman pun dalam waktu singkat dapat terpenuhi. Jaminannya itu bisa berupa jam tangan saja sudah cukup untuk memperoleh sejumlah uang dan hal lain yang hampir mustahil dapat diperoleh dari perusahaan atau lembaga keuangan lain. Nah, keuntungan lain dari pegadaian ini adalah pihak pegadaian itu tidak mempermasalahkan untuk apa uang tersebut digunakan, dan hal ini tentu bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus dibuat secara rinci tentang penggunaan uangnya. Nah, selanjutnya pegadaian syariah. Di pegadaian syariah ini perkembangan produk-produk berbasis syariah ini kan masih makin marak di Indonesia. Tidak terkecuali pegadaian. Nah, di sini pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian syariah. Nah, pada dasarnya produk-produk berbasis syariah ini mempunyai karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam bentuk riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas, yang dimana tidak diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atau jasa dan atau bagi hasil. Nah, pegadaian syariah ini sering dikenal dengan istilah rahan, yang dimana dalam pengoperasiannya menggunakan metode fee based income atau FBI. Nah, sebagai penerima gadai atau disebut mutahim, penggadai akan mendapatkan surat bukti rahan atau gadai dengan akad pinjam meminjam yang disebut dengan akad gadai syariah dan akad sewa tempat atau ijarah. Nah, dalam akad gadai syariah ini disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang, maka penggadai menyetujui agunan atau marhun, yang dimana miliknya itu dijual oleh muhtarin guna melunasi pinjaman. Sedangkan akad sewa tempat atau ijarah ini merupakan kesepakatan antara penggadai dengan penerima gadai untuk menyewa tempat untuk penyimpanan, dan penerimaan gadai akan mengenakan jasa simpan. Nah, selanjutnya produk pegadaian. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa produk pegadaian. Yang pertama itu KCA, kredit cepat aman, yang dimana kredit cepat aman ini adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman, dan cepat. Nah, dengan KCA ini pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses ke dalam perbankan. Nah, yang kedua itu kreasi atau kredit angsuran fidusia. Nah, kredit angsuran fidusia ini adalah kredit dengan sistem fidusia yang diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk mengembangkan usahanya. Nah, yang ketiga itu Krasida atau kredit angsuran sistem gadai. Nah, Krasida ini adalah
pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil dalam rangka pengembangan usaha atas dasar gadai dengan pengembalian pinjaman dilakukan melalui mekanisme angsuran. Nah, yang keempat itu gadai syariah atau arahan. Nah, gadai syariah ini adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan ijarah. Nah, yang kelima itu jasa taksiran. Nah, jasa taksiran ini adalah suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan harga atau nilai harta benda miliknya. Yang keenam, jasa titipan. Yang ketujuh, krista, yaitu kredit usaha rumah tangga yang dimana diberikan kepada usaha rumah tangga untuk pengembangan usahanya. Yang kedelapan, arum atau arahan untuk usaha mikro kecil yang dimana ini untuk para pengusaha mikro kecil yang dimana digunakan untuk pembiayaan arum untuk pengembangan usaha atas dasar prinsip syariah. Yang kesembilan itu mulia. Nah, mulia ini adalah murabahah logam mulia untuk investasi abadi. Nah, mulia ini adalah penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan agunan dengan jangka waktu yang fleksibel. Nah, selanjutnya asuransi. Nah, bisa kita lihat di sini dalam Undang-Undang di Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang dimana berbunyi asuransi atau pertanggungan yang dimana merupakan pertama perjanjian dua belah pihak, yang kedua pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, yang ketiga pihak tertanggung menerima premi asuransi, yang keempat untuk memberikan pengganti kepada tertanggung, yang kelima adanya kerugian yang diharapkan, yang keenam adanya tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang memungkinkan akan menderita, yang ketujuh timbul dari peristiwa yang tidak pasti, yang kedelapan pembayaran atas dasar meninggal hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Nah, menurut ahli ekonomi, asuransi ini adalah bagian dari lembaga keuangan lainnya yang di Indonesia selain dari dana pensiun. Nah, asuransi ini dapat digunakan untuk kegiatan pembiayaan pembangunan dan bermanfaat bagi masyarakat untuk yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi di Indonesia. Nah, asuransi sendiri ini merupakan mekanisme yang mengatur perlindungan bagi tertanggung apabila terjadi resiko di masa mendatang. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa jenis asuransi. Yang pertama itu asuransi kerugian. Nah, yang dimana asuransi kerugian ini adalah asuransi yang menjalankan usaha memberikan jasa untuk menanggulangi suatu risiko atas kerugian seperti kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Nah, yang termasuk dalam asuransi kerugian ini adalah asuransi kebakaran yang meliputi kebakaran rumah, peledakan, petir kecelakaan kapal terbang dan lain-lain. Nah, berbagai asuransi pengangkutan ini meliputi margin hull policy, mass cargo policy, and freight. Nah, selanjutnya asuransi jiwa atau life insurance. Nah, life insurance ini merupakan kegiatan asuransi jiwa yang merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Nah, produk perusahaan asuransi ini meliputi asuransi produk dari perusahaan asuransi jiwa itu, yang dimana seperti asuransi kecacatan, anuitas, asuransi kesehatan produk asuransi jiwa sendiri itu dikategorikan menjadi asuransi berjangka dan asuransi seumur hidup. Nah, yang ketiga itu reasuransi atau reinsurance. Nah, reinsurance ini merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian. Nah, perusahaan asuransi ini biasanya disebut asuransi diri, dan penggolongan asuransi ini tergolong dalam beberapa bentuk seperti bentuk treaty, bentuk fakultatif, dan bentuk kombinasi dan kedutan. Yang keempat, dilihat dari segi kepemilikannya, asuransi ini dapat dilihat dari faktor kepemilikan, di mana siapa pemilik dari perusahaan asuransi tersebut, baik asuransi kerugian, asuransi jiwa ataupun reasuransi. Terkadang banyak nasabah yang hanya memandang sebelah mata akan kredibilitas asuransi ini jika pemiliknya tidak begitu terkenal dalam usaha asuransi di Indonesia.
Nah, asuransi di sini dapat dibagi menjadi tiga, itu asuransi milik pemerintah, asuransi milik swasta, dan asuransi milik campuran. Nah, asuransi milik campuran ini yaitu asuransi yang sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh pemerintah dan swasta ataupun campuran asing dalam kegiatan usahanya. Nah, selanjutnya jenis risiko yang diasuransikan. Di sini ada 4 jenis risiko yang diasuransikan. Yang pertama itu risiko murni, yang dimana dalam asuransi ini kita mengenal adanya risiko yang terjadi karena ketidakpastian terjadinya suatu kerugian, atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Yang kedua itu risiko spektakuler. Nah, risiko spektakuler ini adalah risiko yang diakibatkan dari pertaruhan keberuntungan dengan terjadinya tiga kemungkinan, yaitu peluang untuk mengalami seberapa besar kerugian, memperoleh keuntungan, atau tidak memberikan keuntungan atau menyebabkan kerugian sama sekali. Yang ketiga itu risiko khusus. Nah, risiko khusus ini adalah risiko yang disebabkan akibat lingkungan atau pribadi tanpa mempengaruhi kegiatan orang lain. Nah, risiko khusus ini dibagi menjadi tiga, yaitu risiko pribadi, risiko harta, dan risiko tanggung gugat. Nah, yang keempat, risiko asuransi fundamental. Nah, risiko asuransi fundamental ini adalah risiko yang kebalikan dari risiko khusus, yang dimana risiko asuransi fundamental ini mengakibatkan berbagai dampak yang sangat luas yang disebabkan oleh faktor alam seperti bencana alam, yang misalnya terjadi kejadian lumpur lapindo, meletusnya gunung berapi, banjir bandang, dan tsunami. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.